Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera ingin menjelaskan mengenai perwaletan atau bahasa lainnya dunia walet. Ya, terima kasih banyak saudaraku karena ada pertanyaan saudara kita ini menanyakan tentang suhunya di dalam ruangan RBW, yang mana yang ideal, yang mana yang bagus atau pas untuk walet di dalam ruangan RBW agar waletnya bisa nyaman dan betah, bikin sarang cepat ya. Jadi okelah saudaraku, sebenarnya saya lanjut konten tutorialku ini, tolong disimak videonya, ditonton sampai habis supaya ada ilmu yang bisa kita ambil ya. Bisa kita praktekkan di dalam ruangan RBW masing-masing teman-teman saudara kita yang membutuhkan itu namanya ilmu. Jadi okelah saudaraku, terima kasih banyak. Pertanyaannya ini saudara saya di bawah kolom komentar menanyakan mengenai suhu yang ideal. Jadi begini saudara ya. Kalau kita membahas mengenai dunia walet atau perwaletan di dalam rumahan gedung walet supaya cepat kita merasakan hasil dan memuaskan. Nah, jadi silakan ikuti ya. Begini saudara ya, kalau mengenai suhu, itu suhu yang ideal untuk walet itu sekitar 28 ya, 28 29 ya, itu suhu untuk walet yang bagus selama 24 jam. Itu kurang lebihnya tidak jadi masalah, yang penting jangan terlalu kelewatan. Ya, kan kita juga bisa meraba di dalam kalau kita masuk, kan ada itu bahasa ukurannya termometer. Sebenarnya biar kita tidak pakai, yang kita gunakan termometer yang pasnya kita bisa merasa agak panas di dalam. Kita terasa itu di bagian badan kita. Kalau kita masuk di dalam ruangan RBW, kita bisa merasakan yang mana pas, yang mana bagus untuk walet supaya dia nyaman di dalam. Itu. Dan begitu juga kelembaban. Ya, kelembaban itu yang paling ideal, yang paling bagus itu berkisar 75, 80. Kita ambil dasar 80 sampai 95%. Itu yang disukai walet selama 24 jam. Ya, kan ada itu alat pengatur suhu kalau kita mau menggunakan suhu. Kita menggunakan suhu di dalam ruangan rumahan walet. Itu saudaraku ya, itu langkah-langkah yang kita harus mendeteksi bagian dalam ruangan RBW. Karena kalau keterlaluan juga kelembaban itu biasa adanya tumbuh jamur di dalam di bagian sirip, baik sirip papan, maksud saya kayu atau cor, itu biasa tumbuh jamur ya. Biasa itu sarang walet itu lambat kering. Istilahnya terlalu basah dia punya sarang, akhirnya sarangnya itu berubah warna. Jadi itu yang kita gunakan, kita bisa mendeteksi ukuran kelembaban itu tadi. Ya, itu 95%. Itu kelembabannya yang pas untuk di dalam ruangan RBW supaya bagus sarangnya di dalam. Itu selama 24 jam. Itu ukuran kelembaban. Itu juga tadi suhu ya, suhu Celcius. Itu tadi ukurannya, suhunya itu 27 sampai 26 sampai 27. 27,5 juga bisa. Itu ukuran suhu di dalam ruangan RBW yang diinginkan walet, yang sangat dibutuhkan walet agar air liurnya itu walet bisa bagus. Ada keseimbangan antara kelembaban dengan suhu. Selalu saya bahas ini. Terima kasih banyak saudaraku pertanyaannya mengenai pertanyaan antara suhu dan kelembaban bagian dalam ruangan. Ya, jadi saudara kita sudah bisa mendeteksi ya. Kalau kita gunakan termometer cara mendeteksi. Tetapi kalau saya itu saudaraku, saya tidak pernah menggunakan termometer. Saya hanya merasa bagian dalam. Kalau saya di dalam itu sudah mencapai sekitar 20 menit sampai 25 menit, tidak usah setengah jam lah. 25 menit itu kita rasa itu hawanya di dalam, kalau lembab dan suhu. Jadi saya itu mendeteksi suhunya di dalam ruangan bangunan saya, begitupun juga yang saya tangani.
Saya itu hanya meraba. Meraba itu merasakan hawanya di dalam. Kan itu kan ruangan tertutup, gelap, tertutup, kita bisa rasa. Begitu juga walek ya. Itu cara mengatur suhu ya, itu ya cara mendeteksi suhu yang paling bagus kalau kita bisa rasa di dalam. Karena kalau kita masuk di dalam ruangan RBW saudaraku itu kalau agak panas atau dingin terasa itu. Ya, terasa. Kita itu sekarang keringat di dalam, keringat baru-baru ini baru ada 10 menit, 15 menit ini sudah agak keringat. Berarti itu panas. Begitu juga itu kelembaban. Jadi itu susah dideteksi kalau memang kita tidak kuasai di dunia walek. Istilahnya kita tidak memahami bagian dalam ruangan walek. Jadi itu semua walek itu bisa betah. Makanya selalu ada saya mengatakan rahasianya itu ada di dalam ruangan gedung walek, di dalam ruangan rumahan walek, ruangan walek. Kalau kita menginginkan walek itu betah, bisa bertahan, cepat bikin sarang, berkembang biak, berkeloni, di situ intinya saudaraku ya. Itu intinya. Salah satunya itu kita harus betul-betul itu konsisten. Ya, kita harus profesional di dalam ruangan RBW agar supaya itu bagian dalam itu bisa mencapai apa yang diinginkan walek, apa yang dibutuhkan walek. Itu semua tadi yang saya jelaskan secara perdetail, secara mendetail. Ya. Jadi saudaraku di lapangan itu perlu sekali kita harus memahami mengenai perwaletan agar supaya kita itu sebagai petani walek, ya, baik petani walek atau perancang walek, konsultan walek, itu harus betul-betul itu harus menguasai ya. Jangan asal bikin bangunan. Kalau bangunannya itu dibikin itu bagian dalamnya itu belum tentu itu. Makanya banyak terjadi di lapangan saudara mengeluh. Yang mana yang saya maksud mengeluh, dia mengatakan kenapa ini saya punya walek ini tidak mau betah. Akhirnya waleknya ada tadinya itu sudah ada beberapa tinggal, akhirnya tambah kurang, dia pergi karena kenapa? Dia tidak capai suhu itu, suhu kelembabannya dengan maksud saya kelembabannya tidak capai, begitupun suhu derajat Celciusnya tidak dia capai, sampai waleknya itu tidak bisa betah, akhirnya dia pergi minggat. Karena walek itu dia mencari itu suhunya bagus dan kelembabannya itu harus tercapai. Itu yang kita inginkan, dan begitupun juga walek. Kalau mau cepat berkeloni, berkembang biak, ya, populasinya cepat banyak. Karena walek itu sukanya itu dia itu lembab. Ya, tapi jangan juga terlalu lembab sekali saudaraku. Yang mana yang saya maksud terlalu lembab sekali kalau melebihi dari suhu tadi itu yang 95% dari 80 sampai 95%, bisa juga 75 masih standar, bisa. Karena ada pertanyaannya sampai 75 ya, sebenarnya bisa, tetapi usahakan kita masih pacu itu suhunya supaya lebih nyaman lagi walek. Kenapa itu suhu pengaruh sekali itu air liur? Karena walek itu dia mengandalkan air liurnya supaya dia cepat keluar, cepat merangsang air liur bisa keluar di sirip. Perkawinannya juga cepat. Perkawinannya cepat itu berarti yakin aja kedepannya itu populasinya, koloninya cepat akan banyak. Saudaraku ya. Itu. Ini panas saudara ya, panas. Jadi saudaraku yang di lapangan tolong dipraktekkan di dalam ruangan RBW-nya ya, jangan dianggap remeh. Jangan asal sudah selesai bangunan dibiarkan saja begitu, tidak kita tidak konsisten bagian dalam, ya. Itu selalu saya jelaskan saudaraku ya. Tolong diusahakan bagian di dalamnya itu kita harus perhatikan ya. Jangan dianggap remeh, jangan dielaikan saja. Karena kenapa? Kita menginginkan apa yang diinginkan saudara kita yang sudah berhasil, yang sudah merasakan hasilnya di luar lapangan. Dulunya itu menderita, ya, galau, jenuh. Itu sebabnya bagian dalam itu tidak terpenuhi bagi walek. Ya, jadi cara mendeteksi, gimana caranya supaya di bagian dalam ruangan RBW, rumahan walek, gedung walek itu bisa terpenuhi. Itu yang saya maksud tadi, usahakan itu kita ikuti itu langkah-langkah. Langkah-langkahnya itu tadi. Jadi saya sudah jelaskan secara mendetail, ya, secara merinci, secara meluas.
Ya, karena banyak video-video saya saudara itu bisa kita telusuri. Ya, nah itu. Jadi alhamdulillah teman-teman ini mau sharing lagi. Nah, ini yang saya suka ini karena kenapa? Yang rajin bertanya, yang rajin konsultasi, berarti itu tanda-tanda teman kita, saudara kita, kerabat kita, sahabat-sahabat kita mau berhasil. Nah, karena bisa jadi sudah dia tahu, tapi dia lebih mau memahami lagi apa betul yang saya lakukan di dalam ruangan RBU saya atau gimana, makanya dia sharing lagi. Kalau mungkin dia cocokkan pamannya. Nah, kalau belum dia paham, alhamdulillah dia lebih paham lagi. Nah, jadi cara itu mendeteksi bagian dalam ruangan RBW itu tadi tingkatannya suhu dan tingkatannya kelembaban supaya waliknya bisa betah, bisa bertahan lama tinggal di dalam sampai dia bersarang bertelur, sampai diletakkan telurnya, ngeram sampai netas anaknya juga begitu. Akhirnya dia itu lahir dengan nyaman, ya, lahir dengan nyaman, jadi dia tumbuh dewasa jadi walik induk. Akhirnya nanti itu yang kanakannya nanti itu bisa, dia punya anak itu nanti bisa dia tarik burung liar dari luar yang sering saya jelaskan secara mendetail. Nah, jadi itu double, lahir di dalam dan dia bawa juga walik liar, maksud saya dia bisa narik. Karena itu walik liar biasa itu dia ngikut itu, yang ada walik dia ngikut itu biasa masuk di dalam ruangan RBW, biasa dia ngikut sampai dia itu beradaptasi dalam. Kalau cocok, kalau nyaman dia rasa di dalam, dia tinggal. Akhirnya tadinya itu walik liar, akhirnya dia jadi walik kandang. Nah, jadi bisa bersatu dengan kita punya walik di dalam. Nah, itu sebabnya, makanya supaya dia punya anak walik kita itu bisa betah, bisa bertahan, bisa menarik burung liar sampai dia bisa berkoloni di dalam. Akhirnya lambat laun nanti itu akan jadi banyak, akan jadi meledak bahasanya, ya. Nah, itu yang kita inginkan saudaraku ya. Gimana caranya mau banyak, gimana caranya mau meledak kalau suhunya tidak terpenuhi. Begitu pun juga kelembaban. Nah, terutama predator, ya. Karena kalau kelembabannya itu terpenuhi, yang jelasnya juga banyak predator yang akan lahir di dalam ruangan RBW. Jadi kita harus betul-betul itu menghindari semua yang pantangan walik. Itu semua itu adalah rahasianya semua untuk menjaga ya. Istilahnya kita antisipasi bagian di dalam ruangan RBW agar supaya waliknya bisa nyaman, bisa betah. Nah, itu. Jadi itu saudaraku ya, jangan dianggap remeh itu di dalam ruangan RBW kalau kita mau sukses. Karena itu bahasa sukses itu tidak susah diucap, tidak susah dipikir, tidak sulit itu sukses. Tapi isi dari sukses, isi dari bahasa pengalaman ini susah kita lakukan. Taunya saja sukses, taunya saja berhasil. Nah, itu keberhasilan itu semua orang itu harus teman-teman kita itu atau kerabat-kerabat kita di lapangan semua mau sukses. Tidak ada yang tidak mau sukses sebenarnya itu. Tetapi ada kendalanya itu harus butuh perjuangan. Ya, harus butuh perjuangan, kita harus telaten. Ya, rajin, sabar, berdoa, bertawakal, telat berusaha. Nah, cara berusaha itu yang saya bilang tadi, itu yang saya maksud tadi itu. Semua bagian dalamnya kita harus yang di bagian perawaletan. Nah, jangankan di dunia walik, biarpun pekerja apapun itu kalau kita dianggap biasa, dianggap remeh, maksud saja dianggap remeh, kita bilang gampang-gampang, tidak susah. Nah, itu bahasa-bahasa begitu itu ya gimana caranya kalau kita berbahasa saja kita tidak melaksanakan tugas kita. Nah, susah ya saudaraku ya. Jadi sedangkan kita berusaha belum tentu. Apalagi kalau kita itu hanya istilahnya ongkang-ongkang kaki, tinggal diam. Susah, hanya menghitung, mengangan-angankan. Kita angan-angan saja kapan berhasil, ya. Nah, seperti teman-teman kita yang sudah berhasil kapan seperti mereka. Oh tidak saudaraku, tidak. Semua teman-teman kita itu yang berhasil pernah semua itu mengalami namanya kegalauan, kejenuhan, ya. Nah, semua pernah mengalami ujian karena walik itu bertahap, bukan 1 minggu, ya, bukan 1 bulan, bukan 1 tahun, bertahap. Baru bisa beradaptasi itu bisa kita hitung-hitung di dalam yang bisa kita ambil kalau kita bisa petik sarangnya. Ya istilahnya sudah hasil buah, ibaratkan buah-buahan. Ya sudah berbuah, sudah bisa kita petik. Nah, sama ini kalau buah-buahan itu juga semacam kayak mangga. Saya kasih contoh ya mangga. Itu mangga itu kalau berbunga itu masih bunga itu biasa jatuh bunganya, tidak lolos jadi buah.
Ada lagi nanti buahnya nanti itu banyak, dimakan pemanya ulat, dimakan kelelawar, dimakan tikus, mana jatuh, mana busuk. Belum tentu semua selamat. Ya, gitu. Begitu juga di perwalitan, semua ada kendala. Tergantung cara kita mengatasi bagian di dalam ruangan RBW. Kalau kita menginginkan apa yang diinginkan saudara kita yang sudah merasakan hasil dan menikmati saat-saat ini. Jadi lakukan tadi itu langkah-langkah saudaraku ya, lakukan. Itu cara yang paling ideal, yang paling bagus karena ada petunjuk-petunjuk semua. Silakan konsultasi sama teman-teman kita juga yang di luar sana karena masing-masing itu punya kelebihan dan kekurangan. Bisa jadi dia punya teman-teman kita ada yang kita miliki dia tidak miliki, ada yang tidak dimiliki, itu teman kita itu ada yang dimiliki. Saling bertukar pikiran saudaraku. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Ya, semua manusia itu belajar. Semua manusia belajar. Ibaratkan gini. Ya gini. Manusia saja lahir tidak langsung lari itu anak kecil. Pasti itu lama proses baru dia bisa berdiri, duduk, tiarap dulu, berdiri tiarap, duduk, berdiri, jalan. Itu sama dengan itu burung. Burung itu tidak langsung terbang kalau jadi. Bertahap. Begitu juga itu namanya kesuksesan, keberhasilan. Jadi butuh namanya prosesnya itu yang mana? Yang saya maksud prosesnya itulah tadi kita harus betul-betul mempelajari, kita harus telaten, kita harus berusaha merawat, ya. Kita harus betul-betul konsisten bagian di rumahan, bagian dalam supaya waliknya bisa betah. Kalau walik sudah bisa betah, sudah nyaman di dalam saudaraku, yakin aja dia akan beradaptasi. Maksud saya dia akan bikin saran, ya. Nah sedangkan tujuan kita itu mendirikan rumahan walek, gedung walek adalah kita mau mencapai namanya saran. Kita mau menginginkan saran, karena kalau sudah ada saran itu berarti itu sudah jadi uang. Ya kalau sudah dipanen itu kita sudah jual itu ya terserah kita mau apakan itu uangnya, karena sudah ada hasil. Itu yang kita inginkan, itu cita-cita kita untuk membangun walek. Kalau hanya membangun itu hanya waliknya saja kita mau ini, bukan sarannya, susah juga. Itu kebalikannya tadi itu hasil. Gimana caranya hasilnya banyak kalau waliknya kurang? Tidak mungkin saudaraku, tidak mungkin itu waliknya umpamanya 1000, sedangkan sarang itu ada 2000. Gimana caranya? Terbalik. Maksudnya banyak sarang, waliknya kurang. Itu ajaib, ya. Tidak apa-apa, kita akan angan ya. Jadi makanya saya bilang saudaraku, tolong dicerma, diresapi apa yang saya jelaskan secara berdetail, karena selalu saya mengutarakan. Makanya saya selalu bilang di konten tutorial saya penjelajah 75 rahasia sukses seorang walek, silakan sharing. Silakan sharing. Cara sharingnya gimana? Ya bertanya dong. Kalau kita mau, kan tidak mungkin saya mau ngangkat kalau tidak ada pertanyaan di bawah, ya. Itu saudaraku, tidak usah malu bertanya. Ya jangan sampai malu bertanya sesat di jalan. Itu tujuannya. Itu. Jadi kita itu betul-betul kita mau memahami tentang mengenai dunia perwaletan. Ya, karena itu dunia perwaletan itu agak susah saudara-saudaraku. Bahasanya susah gampang susah. Itu tergantung dari kita, tergantung dari manusianya. Apalagi kita mau mengatur suhu, kan ada cara kita itu melaksanakan bagian dalam gimana caranya supaya suhu itu bisa bagus masuk di dalam, istilahnya angin, udara, itu bahasa suhu. Tapi kalau saya mengatakan kelembaban itu bahasa air, ya, bahasa air. Kalau bagus airnya di dalam, bagus mesin kabutnya, yang pakai mesin kabut, yang gunakan kabut, yang gunakan air itu istilahnya kayak kolam. Itu yang sering saya utarakan di bawah kolom komentar di video saya, selalu saya utarakan mengenai itu tingkatan-tingkatan mengenai itu kelembabannya supaya walik itu suka bersarang di dalam. Kalau walik itu kelembabannya itu bagus atau suhunya juga bisa bersatu, baru aman, tidak selalu dimasuki. Tunggu saja saudaraku, tunggu saja. Walik akan bikin sarang. Walik itu akan dibikinkan kita sarang karena dia nyaman di dalam. Tidak mungkin walik kalau nyaman itu dia pergi, tidak mungkin. Kebalikannya, kalau walik nyaman itu biar kita usir pergi, dia akan datang lagi. Karena kenapa? Selalu diingat tempatnya.
Nah, itu kebalikannya kan yang mana sampai kebalikannya. Kalau di dalam itu panas, kelembabannya tidak mencapai, mana pengat di dalam, suaranya tidak becus, selalu dimasuki, mana kotoran juga, predator-predatornya, hamanya banyak, tidak pernah disemprot, tidak perhatikan, yakin aja waletnya akan pergi. Lama kelamahan itu kurang sampai habis. Karena gimana caranya mau tinggal walet kalau sudah panas di dalam? Panas juga, mana itu kotoran-kotoran itu predator lahir tidak dihiraukan, hanya kita menunggu hasil. Mana bisa mau ada walet kalau begitu, saudaraku ya. Sedangkan kita berusaha belum tentu. Nah, itu tadi itu yang kita harus betul-betul itu meresapi. Kita harus resapi itu kalau mau berhasil. Nah ya, jangan asal bertindak, semau kita isi saja air di dalam seperti sawah. Karena ada pernah saya jelaskan itu melalui konten tutorial saya. Melalui konten tutorial apa yang saya alami, apa yang saya tangani di luar di binaan saya. Nah, itu begitupun juga di bangunan-bangunan yang saya punya bangunan itu. Makanya saya itu konsisten. Ya, itu kita harus betul-betul itu telaten. Ya. Nah, kalau itu ruangan walek, tidak mungkin kita juga masuk hari-hari. Ya, makanya selalu saya mengatakan kalau bagi pemula usahakan 3 bulan sampai 4 bulan baru ada pengecatan pertama. Terkecuali ada yang kendala di dalam yang bisa tidak optimal, semacam kayaknya suaranya mati, tidak apa-apa kita masuk, tapi tidak usah terlalu lama. Nah, pakai waktu juga, kita gunakan waktu apa kita masuk, jangan asal masuk, jangan masuk pagi sekali, jangan juga masuk pada waktu jam 12, jam 1, itu kan biasa ada burung istirahat dulu sebentar, nah, nanti dia keluar lagi makan. Apalagi kalau mau menjelang petang, mau menjelang malam, jangan sekali-kali masuk kalau sudah mulai gelap. Karena walek itu waktunya istirahat itu sampai pagi, baru dia keluar subuh, maksud saya subuh, habis sholat subuh kalau walek. Ya, jadi itu saudaraku, tolong jangan dianggap remeh itu kalau walek. Ya, kalau mau berhasil, intinya itu. Nah, saudara kita juga kalau mau berhasil rajin bertanya, supaya tambah ilmu, tambah pengalaman, tambah pengetahuan, akhirnya nanti bisa kita kembangkan. Nah, ya. Jadi itu yang saya mau, gimana cara supaya saudara kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita itu bisa merasakan apa yang dirasakan teman-teman. Wah, tidak mungkin kita ini begini terus sampai kapan. Saya seperti teman-teman kita yang sudah berhasil itu selalu menjual saran tiap bulan, sedangkan kita ini selalu kebalikannya, hanya selalu jenuh menonton saja. Sampai kapan saya seperti mereka? Nah, itu diusahakan gimana caranya. Teman kita yang sudah berhasil itu pernah juga menderita. Saya sendiri saudaraku, makanya pernah saya utarakan mengenai riwayat hidup saya, perjalanan walek saya, sampai saya itu panen per 3 bulan, panen per 2 bulan, turun lagi dari 1,5 bulan, turun lagi 1 bulan, sampai per 3 minggu, 20 hari, per 2 minggu sekarang. Saya pernah merasakan saudaraku, tidak mungkin saya itu utarakan semua ini kalau saya tidak pernah merasakan. Nah, beda itu kalau kita itu mengungkapkan sesuatu, kalau hanya memindahkan dengan yang kita rasakan, karena saat persis apa yang kita rasakan itu yang enak kita penjelasannya di dalam kolom komentar, ya, maksud saya di video. Karena kenapa? Itu yang saya maksud, gimana cara supaya kita konsisten di dalam ruangan RBW agar walek bisa cepat bikin saran. Cara bikin sarannya cepat itu yang saya tadi perdatain, ya. Nah, jadi tolong saudaraku, tolong diusahakan gimana caranya supaya kita konsisten di bagian dalam ruangan RBW, ya. Nah, kita harus telaten, kita harus perhatikan terutama suara panggil, suara tarik, suara inap. Nah, kalau pakai suara tarik, kalau tidak jadi masalah. Yang jelasnya kita harus betul-betul konsisten di bagian suara luar. Suara luar itu yang mana? Di LMB itu tempat masuknya keluar masuk burung, ya. Karena itu suara panggil itu suara yang menarik untuk mendatangkan burung liar masuk di dalam ruangan RBW, itu memancing. Ya, kalau suara inap itu khusus untuk membetakan gimana caranya supaya suara inap itu bisa persis dengan suara asli kanakan. Itu yang kita inginkan saudaraku, ya. Nah, jadi diusahakan. Nah, begitupun juga kelembaban. Kelembaban itu tadi yang saya maksud, usahakan tercapai kelembabannya itu mencapai sekitar itu 87 sampai 95% itu kelembaban. Kalau ukuran suhu itu diusahakan 26, 27 sampai 28 itu seksiur, ya.
Nah, derajat Celcius itu ukuran kelembaban, maksud saya suhu. Nah, jadi saya sudah jelaskan semua saudara-saudaraku ya, supaya saudara-saudara saya di lapangan bisa memahami apa yang saya utarakan, apa yang saya jelaskan, saya angkat ini bisa bermanfaat saudara-saudara kita di lapangan ya. Ya, bisa kita praktekkan, bisa kita buktikan. Nah, serahkan praktekkan di bagian luar lapangan, begitu punya dia yang punya sarang walet, baik yang pemula maupun yang sudah senior, baik yang belum merasakan hasil dan sampai yang sudah merasakan hasil, menikmati hasil, silakan lakukan langkah-langkah apa yang saya jelaskan tadi secara mendetail. Mudah-mudahan saudara kita itu bisa merasakan, ya, bisa tercapai apa yang keinginan, ya. Karena kalau kita berusaha, kita bekerja, berarti ada tujuan kita. Jangan ada kekecewaan di dalamnya. Tetapi satu pesan saya, di mana ada usaha saudaraku pasti ada namanya ujian, hambatan, tantangan, rintangan, cobaan. Cara menghadapi itu adalah penuh kesabaran, penuh doa, ya. Dan harus telaten, kita harus bekerja, jangan malas. Itu intinya kalau kita mau sukses. Nah, karena sukses itu agak susah dicapai. Kalau kita membahas sukses itu gampang, bahas sukses, tapi susah karena isi dari sukses itu adalah butuh perjuangan. Nah, itu semua tadi yang saya utarakan mengenai langkah-langkah perwaletan di dunia walek. Kalau kita mau berhasil, makanya saya mengatakan penjelajah 75 rahasia sukses sarang walek itu semua saya sudah kupas tadi, saya sudah angkat tadi supaya saudara-saudara saya itu bisa menikmati. Itu tujuan saya. Kalau saudara-saudara saya, teman-teman saya, sahabat saya, kerabat-kerabat tanpa terkecuali, kalau Anda sukses berarti saya lebih dulu merasa bersyukur. Ya, saya merasa bersyukur. Karena kenapa saya mengatakan saudara-saudara saya sukses di sana, alhamdulillah, itu yang saya juga inginkan. Nah, itu yang saya mau saudaraku ya. Jadi okelah saudaraku, mohon maaf ini kalau ada kata-kata saya salah, karena saya manusia biasa adanya saya begini, dan apa yang saya utarakan semua pernah saya alami, semua pernah saya rasakan. Itulah yang saya inginkan supaya saudara kita itu bisa mencapai apa yang keinginan dan cita-cita, ya. Jadi sekali lagi mohon maaf saudaraku, kalau ada yang mau ditanyakan silakan sharing, tulis di bawah kolom komentar. Silakan share sama teman-teman, jangan sampai dia tidak sempat nonton video saya, konten saya, mudah-mudahan dia bisa buka ya. Itu pesan saya saudaraku ya. Jangan malu bertanya, nanti sesat di jalan ya. Itu yang saya inginkan saudaraku supaya bisa merasakan hasil. Oke? Jadi itulah tadi kata-kata, saya ulangi lagi. Kita saling mendoakan saudaraku, saling mengisi ya. Kalau menghadapi di dunia walek, di perwaletan kita harus sabar. Karena pasti banyak ujian di situ ya. Insya Allah kita itu bisa bertawakal, bisa bersabar, bisa berhasil seperti teman-teman yang pernah merasakan namanya penderitaan sampai dia menikmati hasilnya saat-saat ini. Oke? Ya, jadi sekali lagi saudaraku, mohon maaf, yang baiknya kita ambil, yang tidak berkenan di hati silakan buang, tapi perlu kita saring dulu, jangan sampai yang tidak baik merasa saudara-saudaraku itu yang paling penting. Apa yang saya katakan, karena demi kebaikan saudara, demi menuju kesuksesan, mohon maaf lagi nih kalau ada kata-kata saya salah terselip karena adanya saya begini. Saya juga masih belajar seperti teman-teman kita. Saya bukan manusia sempurna, saya serba kekurangan ya. Yang sempurna itu hanya Allah, hanya Maha Pencipta. Tapi itu yang kita syukuri, apa yang kita miliki. Oke? Okelah saudaraku, mohon maaf lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah, yang sempurna hanya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.